Silence Holocaust Rohingya, ketika dunia hanya menutup mata. Mereka dibakar hidup-hidup, anak-anak dilempar ke sungai, perempuan diperkosa di hadapan keluarga mereka. Dan dunia memilih diam. Di perbatasan barat Myanmar, di negara bagian Rakhine yang terpencil, hidup sebuah kelompok etnis yang dunia nyaris tidak kenal, mereka disebut Rohingya. Berbeda dengan mayoritas penduduk Myanmar yang beragama Buddha, Rohingya adalah Muslim, dan itu saja sudah cukup bagi mereka untuk dianggap asing oleh bangsanya sendiri. Selama puluhan tahun, pemerintah Myanmar menolak mengakui Rohingya sebagai warga negara. Dalam sensus, mereka tidak terdaftar. Dalam hukum, mereka tidak memiliki hak. Dan dalam kehidupan sehari-hari, mereka diperlakukan seperti manusia buangan. Sejarah mencatat bahwa Rohingya telah tinggal di wilayah Arakan, sekarang Rakhine, selama berabad-abad. Tapi sejak militer Myanmar mengambil alih kekuasaan, mereka dicap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meski banyak dari mereka sudah tinggal di Myanmar jauh sebelum negara modern itu terbentuk. Apa yang terjadi kemudian adalah tragedi kemanusiaan yang berlangsung secara perlahan. Sepi, tapi brutal, sebuah genosida senyap, Silence Holocaust. Benih-benih diskriminasi terhadap Rohingya mulai tumbuh pada dekade 1970-an, ketika pemerintah Myanmar meluncurkan operasi militer bernama Operasi Nagaraja untuk mengusir warga yang dianggap imigran ilegal. Puluhan ribu Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, banyak yang tewas dalam prosesnya. Lalu pada 1982, Myanmar secara resmi menghapus kewarganegaraan Rohingya melalui Undang-Undang Kewarganegaraan. Mereka tidak lagi diakui sebagai bagian dari 135 suku asli Myanmar. Hasilnya, Rohingya menjadi apatrid, orang tanpa kewarganegaraan. Tidak bisa bekerja secara legal, tidak bisa sekolah, tidak bisa menikah tanpa izin, bahkan tidak bisa bepergian ke desa sebelah tanpa surat. Diskriminasi ini bukan hanya sosial atau ekonomi, tapi terstruktur dan sistemik. Rohingya dikepung dari segala arah, seperti dikurung dalam kamp penjara raksasa, tanpa tembok, tapi juga tanpa kebebasan. Pada tahun 2012, konflik antara komunitas Buddha Rakhine dan Rohingya meledak. Satu insiden pemerkosaan terhadap wanita Buddha memicu kerusuhan massal. Tapi kerusuhan itu hanya menjadi dalih, yang terjadi selanjutnya adalah pogrom. Ratusan desa Rohingya dibakar, rumah mereka dijarah, masjid dihancurkan, tentara dan warga sipil bersenjata menyerang dari segala arah. Dan yang lebih mengerikan, aparat keamanan tidak menghentikan serangan itu. Mereka justru mendampingi, bahkan ikut menembak dan membakar. Lebih dari 140.000 Rohingya dipaksa mengungsi ke kamp-kamp dalam negeri yang kumuh dan dijaga ketat. Layanan kesehatan nyaris tak ada, air bersih langka, sekolah ditutup. Mereka hidup seperti hantu dalam negara sendiri. Dan ini baru permulaan. Tahun 2017, militer Myanmar meluncurkan operasi pembersihan setelah sekelompok militan Rohingya menyerang pos polisi. Tapi, pembersihan ini ternyata bukan sekadar memburu pemberontak, ini adalah pembersihan etnis. Dalam waktu beberapa minggu, lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Laporan dari Human Rights Watch dan Amnesty International menyebutkan kejahatan mengerikan. Anak-anak dibantai di hadapan ibu mereka. Perempuan diperkosa secara massal, bahkan yang sedang hamil. Rumah-rumah dibakar sistematis oleh militer. Orang tua dibakar hidup-hidup di dalam rumah. Bayi dilempar ke sungai atau dibunuh dengan parang. Kekerasan ini begitu kejam dan sistematis, hingga PBB menyebutnya sebagai a textbook example of ethnic cleansing. Bahkan ada jenderal PBB yang menyebutnya lebih parah dari Rwanda. Tapi dunia masih diam. Dalam sejarah, kita melihat dunia bersatu menentang apartheid Afrika Selatan, atau ketika Bosnia dihancurkan. Tapi mengapa, saat Rohingya dibantai, dunia justru seperti menutup mata dan telinga? Ada beberapa alasan. 1. Posisi geopolitik Myanmar. Myanmar adalah negara dengan lokasi strategis di Asia Tenggara, berbatasan dengan India, Tiongkok, dan Thailand. Banyak negara besar memilih menjaga hubungan baik daripada bersuara lantang. 2. Minimnya minat media global. Rohingya adalah minoritas miskin di negara terpencil. Mereka tidak punya lobi internasional. Tidak ada selebriti besar yang mengangkat suara mereka. Hasilnya, pemberitaan minim, simpati pun terbatas.
3. Ketakutan akan Islamofobia global. Beberapa negara enggan membela Rohingya secara terbuka karena takut dianggap mendukung ekstremisme. Padahal, 99% korban hanyalah warga sipil biasa. 4. Dunia sudah terlalu lelah dengan konflik. Suriah, Palestina, Yaman, terlalu banyak tragedi. Rohingya kalah suara. Hari ini, sekitar 1 juta lebih Rohingya tinggal di kamp pengungsi Cox's Bazar di Bangladesh, yang menjadi salah satu kamp pengungsi terbesar di dunia. Mereka tinggal di tenda plastik, di lereng-lereng bukit yang rawan longsor. Hidup dengan bantuan kemanusiaan, tanpa kewarganegaraan, tanpa masa depan, anak-anak tumbuh tanpa sekolah formal. Generasi muda terjebak dalam ketidakpastian. Ribuan perempuan hidup dengan trauma. Dan satu pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah mereka akan diakui sebagai manusia kembali? Ironisnya, di balik semua tragedi ini, berdiri tokoh peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi. Dulu ia dianggap simbol demokrasi Myanmar, tapi dalam kasus Rohingya, ia membela militer negaranya. Dalam sidang Mahkamah Internasional tahun 2019, ia menyangkal adanya genosida. Bagi banyak orang, ini adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Suu Kyi kehilangan citra globalnya. Tapi bagi korban Rohingya, kehilangan yang mereka alami jauh lebih dalam, kehilangan rumah, keluarga, dan hak sebagai manusia. Beberapa aktivis Rohingya yang berhasil selamat kini mulai bersuara. Lewat media sosial, film dokumenter, dan forum internasional, mereka mengungkapkan luka mereka kepada dunia. Satu pengungsi bernama Mohamed Rafike berkata, "Kami tidak butuh belas kasihan. Kami butuh keadilan. Kami ingin diakui sebagai manusia." Kita mungkin merasa kecil di tengah tragedi sebesar ini. Tapi diam bukanlah pilihan. Yang bisa kita lakukan antara lain, menyebarkan kesadaran, share video ini, ceritakan kisah mereka, dukung organisasi kemanusiaan yang membantu pengungsi, tekan pemerintah untuk bertindak dalam diplomasi internasional. Yang paling penting, jangan pernah lupa bahwa mereka ada. Mereka tidak punya tentara, tidak punya negara, tapi mereka punya cerita, dan selama cerita ini masih diceritakan, mereka masih ada. Kisah Rohingya adalah cermin dari apa yang terjadi ketika dunia lebih memilih kenyamanan daripada kebenaran. Ketika ekonomi dan politik lebih diprioritaskan daripada nyawa manusia. Tapi kamu yang menonton ini, adalah bagian dari perubahan. Kamu memilih untuk peduli, untuk mendengar, untuk tidak diam. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode Kibe Media berikutnya. Karena di balik sejarah kelam, selalu ada pelajaran untuk masa depan.